bahwa di dalam pakcoy itu ada putih-putih. Bagaimana menghindari lumut di rock wool. Kemudian kita masukkan saja penutup ini. Selamat pagi teman-teman, kembali dengan channel Mr. K Garden. Hari ini Mr. K akan membagi atau sharing bagaimana menghindari lumut di rock wool. Dan Mr. K sebelumnya coba cari di YouTube apakah ada tutorial yang memberikan tips atau memberikan bagaimana caranya untuk mencegah lumut, ya. Karena Mr. K seringkali melihat beberapa kali net pot itu di dalamnya terdapat nyamuk, ya, terdapat nyamuk, dan kemungkinan saja nyamuknya itu bisa bertelur di dalam net pot, ya, dikarenakan nyamuk itu juga bisa bertelur di rock wool atau bisa juga masuk ke dalam air untuk bertelur. Makanya kenapa di dalam bak nutrisi itu biasanya ada jentik-jentik, ya. Oke, di YouTube itu Mr. K coba cari tips dari YouTuber memberikan bagaimana caranya, tapi sepertinya agak kurang. Ada satu dari Pak Karjono, ya, saya lupa, Mr. K lupa. Dia memberikan tipsnya itu untuk ditanam bukan ke dalam net pot, tapi ditanam ke dalam guli, ya. Dan ntar Mr. K akan memberikan tips bagaimana mencegah nyamuk itu untuk bertelur, atau kemudian daripada itu untuk menghindari lumut juga, ya, karena lumut itu tumbuh karena dari sinar matahari yang menyinari ke dalam rock wool, ya, menyinari ke dalam rock wool dan akan tumbuh lumut. Jadi bagaimana caranya supaya mataharinya itu tidak sampai di dalam rock wool, ya, bagaimana caranya matahari supaya tidak sampai ke dalam rock wool. Dan selain itu juga jadi itu di atas rock wool itu akan ditutup, ya, ditutup dengan menggunakan busa, atau sepertinya sih dakron, tapi Mr. K kurang tahu apakah ini busanya itu busa dakron atau busa yang lain. Atau biasanya juga teman-teman juga ada yang menggunakan seperti busa sofa yang bisa digunakan sebagai media rock wool. Itu tidak disarankan untuk sebagai media untuk penutupan di dalam net pot, ya. Oke, Mr. K akan kasih lihat bagaimana contohnya. Ya, ini adalah pakcoy. Bisa dilihat bahwa di dalam pakcoy itu ada putih-putih. Putih-putih inilah adalah busa dakronnya. Mr. K juga kurang tahu namanya apa, tapi ini busanya bukan busa yang dipakai sebagai pengganti rock wool, tapi itu sebagai penutup. Jadi busa ini tidak bisa menyerap air, ya. Busa ini tidak bisa menyerap air, jadi itu dijadikan sebagai penutup sinar matahari, penutup dari sebagai nyamuk tidak bisa masuk ke dalam net pot dan bertelur, ya. Ini hanya sebagai contoh. Dan ini lagi, ya, ini pakcoy juga.
Dimana ini bisa lihat kelihatan jelas sekali bahwa di dalam netpot itu ada busa. Ya, sebentar Mr. K akan kasih tutorial bagaimana membuat ya busa Dacron ini dan dimasukkan ke dalam netpot ini. Di bawah dari busa ini adalah rock wool. Seperti bisa dilihat ini, ya. Ini rock wool, ya. Jadi di atas dari rock wool ini adalah busa. Jadi busa itu sebagai penghalang dari nyamuk maupun sinar matahari untuk menembus ke dalam rock wool. Oke, sekarang Mister akan kasih tahu bagaimana caranya. Oke, sekarang Mr. K akan memberikan tutorial bagaimana menggunakan busa ini. Jadi sebagai contohnya ini adalah busa. Oke, ini adalah busa yang biasa digunakan para produsen elektronik untuk dimasukkan ke dalam dus. Jadi ini sebagai busa penghalang atau mencegah benturan, ya, mencegah benturan. Biasanya juga ada styrofoam, jadi tapi ini bukan styrofoam, ya, ini adalah busa. Dan bukan saya, Mr. K juga kurang tahu apakah ini namanya Dacron. Jadi ini busanya itu tidak menyerap air, ya. Sekali lagi ini busa tidak menyerap air. Oke, sekarang busanya itu kita potong sesuai dengan ukuran netpot. Netpotnya itu adalah ukuran netpot yang di bagian bawah, ya. Ini bagian bawahnya netpot. Jadi kita ukur netpotnya itu ke busanya, kemudian dipotong, ya. Kemudian dipotong, ya. Setelah dipotong berbentuk lingkaran, ya. Setelah dipotong berbentuk lingkaran, kemudian kita potong atau dibikin garis seperti ini jari-jarinya, ini. Ya, ini kelihatan. Ya, ini dipotong sampai ke tengah. Kemudian sebentar, ini Mr. K lepas dulu gini karena terlalu tebal. Terlalu tebal ini Mr. K akan membagi jadi dua saja karena kita tidak perlu lapisan yang terlalu tebal di dalam netpot. Oke, sekarang ini kita gunting lagi, kita perlebar jalur masuknya, ya. Kita perlebar jalur masuknya karena kenapa? Karena ini adalah jalur di mana batang tanaman akan masuk ke dalam pelindung ini, penutup ini, ya. Kita perlebar sedikit, nah, ya. Oke, sekarang kita akan membuat segitiga di dalam pelindung ini, penutup ini di sini, seperti bentuk segitiga. Kenapa bentuk segitiga? Karena itu digunakan sebagai tempatnya batang tanaman tumbuh, ya, tempat batang tanaman tumbuh, ya. Dan kenapa bentuk segitiga lagi? Karena itu bentuk yang paling gampang untuk kita gunting, kita bentuk. Ya, tidak terlalu persis segitiganya. Ini bisa digunakan gunting atau bisa digunakan menggunakan cutter. Ya, bisa menggunakan gunting atau cutter. Oke, kelihatan. Nah, ini bisa dilihat, ini ada sedikit agak diperlebar. Ya, ini ya, udah agak lebar. Oke, sekarang kita akan aplikasikan ke dalam netpot, ya. Kita akan aplikasikan ke dalam netpot. Misalkan ini kita ambil satu netpot. Ini isinya pakcoy. Oke, ini isinya pakcoy. Oke,
Jikalau misalnya pakcoy ini tanaman ini belum mempunyai akar yang menembus ke kain flanel ini, ya, belum menembus ke kain flanel ini, itu lebih gampang. Jadi kita ambil saja rock woolnya, keluar, ya. Kemudian kita masukkan saja penutup ini langsung ke bagian batangnya, ya. Kemudian kita masukkan lagi ke dalam rock wool, ya, dengan hati-hati. Ya, dan diatur kembali, ya, dan diatur kembali posisinya. Jadi biar di tengah. Untuk ini dimohon sangat hati-hati karena sedikit kesalahan akan mengakibatkan batangnya patah. Ya, ini sudah selesai, ya. Jikalau tumbuhannya ini sudah masuk ke dalam panel, dan kita mesti memasukkan dari atas, ya, dan itu dengan cara kita membengkokkan lingkaran ini, penutup ini, dan masukkan saja, dan pelan-pelan, ya, artinya pelan-pelan saja. Dan oke, sampai di sini teman-teman. Semoga ini dapat menjadi inspirasi bagi teman-teman sekalian, ya. Jangan lupa di subscribe, like, dan share and comment, ya. Terima kasih.